Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asror. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Pak Asror? Alhamdulillah Bu Sri, kabar saya baik sekali. Ibu Sri, hari ini cerah sekali wajahnya. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Pak Asror. Sebelum kita melakukan coaching, sepertinya awalnya kita melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, pertama-tama saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Coaching hari ini ya coaching mengamati dan menilai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada koci dan mengamati koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachingnya di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi nih Bu. Nah, kalau potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama nih present nih Bu, atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Sri. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kalau untuk kompetensi nih Bu, yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu. Kemudian terakhir ya Pak ya, indikator bagaimana yang ingin Bapak capai dalam proses coaching saat ini? Untuk indikator yang ingin saya inginkan nih dalam proses coaching ini, di mana nih saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi nih dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, 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 baik. Demikian dulu ya Pak ya, perobservasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Bu Edi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asror. Bu Edi ya, bagaimana nih kabarnya Bu Edi ya? Alhamdulillah Pak, baik, sehat saya. Nah, Pak Asror sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sama seperti Ibu, saya juga sehat nih. Nah, dengar-dengar Bu Edi ya, ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu? Iya Pak, betul sekali. Saya ingin bercerita kepada Bapak. Ada yang ingin saya sampaikan Pak? Oke, nah tapi sepertinya nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrolnya Bu ya. Nah, apa nih yang mau Ibu sampaikan nih Bu? Nah, begini nih Pak, saya ini punya masalah nih Pak. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak ya. Saya perhatikan kok dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, Pak. Penyampaian materi pembelajarannya seperti itu aja. Ceramah, ceramah lagi, dan ceramah lagi. Padahal kan kita tahu nih, Pak, sudah zamannya melek teknologi. Teknologi berkembang apa? Pendidikan sudah banyak yang berkembang kan, Pak? Nah, semakin pesat lagi. Tetapi guru-guru saya tidak mau, Pak, mengambil perubahan itu. Jadi lagi-lagi metodenya hanya metode konvensional saja ya Pak, ceramah. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi seperti itu Pak. Oh, oke nih Bu Edia. Kalau begitu saya garis bawain ya Bu. Berarti permasalahan dari Bu Edia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif gitu Bu ya. Iya Pak, betul. Kurang bervariasi entah itu modelnya, media pembelajarannya, masih menggunakan media atau model yang lama saja Pak. Oh, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita ini nih, apa nih
yang ingin Ibu Edia dapatkan nih Bu nantinya? Nah, dari percakapan kita hari ini, Pak, saya harap saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Pak. Khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, penyampaian materi pembelajarannya, Pak. Oh, oke nih Bu Edia. Nih, jadi yang Bu Edia harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, perubahan apa nih yang Ibu Edia inginkan dan ingin lihat nih atau Ibu Edia ingin dapatkan? Ya, seandainya ada perubahan ya, Pak. Saya ingin perubahan dalam hal penyampaian, metodenya, modelnya, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya nih Pak, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sedang heboh-hebohnya digunakan oleh para guru nih Pak. Atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint sederhana saja Pak. Itu juga sudah lebih baik menurut saya. Nah, jadi tidak hanya menggunakan model ceramah saja. Intinya media pembelajarannya tuh lebih bervariasi seperti itu Pak. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Ya, Bu Edia, dan itu kalau saya kira itu berada di level 10 nih. Kira-kira nih di sekolah Bu Edia. Nah, sekarang ini berada di level berapa ya Bu ya? Sepertinya masih level 5 ya Pak ya. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior. Jadi kalau menggunakan level tinggi kayaknya agak sulit Pak. Jadi saya rasa di level 5 aja Pak. Oke, di level 5 ya Bu Edia ya. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Edia nih Bu? Mungkin ditingkatkan sampai level 7 ya Pak. Karena kalau guru saya nih untuk ke level yang lebih tinggi kayaknya agak sulit Pak. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior yang suka agak mengkritik gitu Pak. Jadi kalau dari 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, nah dari 5 ke level 7 ya Bu. Nah, kira-kira nih usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu Pak, antara saya dengan rekan guru, seperti face to face gitu Pak, bergantian, seperti itu. Oke, untuk mentoring nantinya Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Edia terapkan? Bisakah teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring nih Pak, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya nanti untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya nih dalam hal penyampaian materi menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti itu Pak. Oke, nah berarti Bu Edia ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Edia nih untuk saat ini lebih nyaman nih atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana nih Bu? Sepertinya mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Selain itu juga memerlukan biaya, serta harus mencari narasumber yang kompeten nih dalam bidang itu. Jadi untuk saat ini hal ternyaman yang akan saya lakukan adalah mentoring, Pak, seperti itu. Oke, mentoring ya Bu. Nah, Ya. kegiatan mentoring ini kira-kira nih Bu Edia ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa siapa saja nih Bu atau gimana sih Bu? Oh ya. Ada sih Pak, bantuannya. Nanti saya akan meminta bantuan ke teman saya yang memang jago dalam masalah IT. Nah, nanti saya akan mengajak teman saya untuk mengajarkan cara membuat media pembelajaran menggunakan IT yang bervariatif di sekolah. Nah, ada Pak namanya Pak Galih, itu teman saya yang akan
saya minta bantuan seperti itu, Pak. Oke, Bu. Berarti Bu Edia pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih, kapan nih Bu Edia mau merealisasikan ini, Bu? Insya Allah secepatnya ya Pak, minggu depan saya sudah akan memulainya. Nanti saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Bagus sekali ya Bu Edia. Kira-kira nih Bu Edia dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Edia dapatkan? Dari percakapan hari ini ya Pak, saya sudah mendapat gambaran Pak tentang bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tersebut. Kemudian nanti juga dibantu oleh rekan guru yang memang ahli dalam IT sehingga bisa membuat media-media pembelajaran berbasis IT yang menarik, Pak, seperti itu. Oke, alhamdulillah Bu Edia sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke nih, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna yang mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik Bu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan nanti perubahan-perubahan yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan sekolah saya benar-benar bisa berubah Pak, berubah menjadi lebih baik. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi nih di lain kesempatan ya Bu Edia ya. Nah begitu saja ya Bu Edia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Asrul sekali lagi. Sama. Assalamualaikum Pak Asror. Waalaikumsalam Bu Sri. Pak Asror, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Edia. Nah, sebelum menutupnya, ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ini nih Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita nih Bu. Ya, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Bu. Oke, Pak Asror. Menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi Bu Edia dan Pak Asror sudah berjalan dengan baik ya, dan sudah proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali ya Pak, memberikan pertanyaan kepada Bu Edia sehingga Bu Edia menemukan solusi dari permasalahannya di coaching ini ya Pak ya, dan sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Bu, yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi nih Bu. Seperti itu Nah, Bu. kalau gitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak Asror.